Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara koneksivitas ya, koneksi dari PHP ke database ya. Oke, langkah pertama kalian pastikan aktifkan dulu Apache sama MySQL-nya ya. Jadi MySQL untuk sekarang kita akan gunakan ya. Berarti aktifkan Apache sama MySQL-nya. Berikutnya kalian di sini saya untuk contoh udah buat folder yang namanya folder sekolah. Ya, di htdoc-nya udah bikin folder sekolah. Jadi silakan kalian ikuti cara-cara yang saya instruksikan. Berikutnya kalian jangan lupa bikin database ya. Tinggal contoh di sini bikin localhost php my admin. Nah, nanti kalian bikin database-nya di sini localhost php my admin. Nah, di sini saya udah bikin folder sekolah. Ya, kalau yang belum ada, tinggal klik database. Nah, klik nama database-nya apa? Contoh sekolah. Terus di create tombol create. Nanti akan muncul sekolah di sini ya. Nah, di sini Bapak sudah ada ya untuk database-nya, itu database sekolah. Jadi yang belum ada database-nya sekali lagi tinggal klik database. Nah, di create database ada inputkan sekolah, itu di sini klik tombol create atau buat. Nah, nanti akan muncul ya database sekolahnya, tinggal diklik. Nah, berarti di sini kita udah bikin sebuah database dengan nama database sekolah. Nah, berikutnya kita akan mencoba menghubungkan membuat sebuah script untuk menghubungkan ke database server tersebut ya. Oke, di sini saya biasa awali dengan PHP, terus kita bikin variabel koneksi, contoh nama atau perintahnya untuk perintah untuk menghubungkan adalah mysqli connect ya. Misal connect, terus hostname-nya apa? Ya, hostname-nya di sini kita menggunakan localhost, ya berarti hostname-nya adalah localhost. Nah, terus username-nya apa? Untuk default bawaan dari website phone-nya biasanya root ya. Terus untuk password-nya apa? Nah, saya kosongkan aja. Kenapa? Karena pas kita masuk ke PHP admin tidak ada permintaan password ya. Jadi si web server ini tidak di password, jadi kosongkan saja. Nah, terus dan nah ini kalau sekiranya tidak terhubung akan menampilkan pesan apa? Contoh server tidak terhubung. Ya, terus berikutnya kita setelah membuat koneksi ke server, nah berikutnya kita memilih database yang akan kita gunakan menggunakan perintah mysqli select db. Nah, nama variabel database-nya adanya di server mana? Nah, di server ini kan. Nah, berarti kita panggil variabel koneksinya. Variabel koneksi, terus nama database-nya apa? Nah, tadi kita udah bikin nama database-nya adalah nama database sekolah. Berarti ketikkan di sini sekolah. Nah, terus pakai lagi die. Nah, ini untuk kalau sekiranya ketika data menampilkan pesan kalau database tersebut tidak ada atau ada kesalahan dalam database, akan menampilkan pesan database tidak ditemukan ya, contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita simpan dengan nama filenya contoh koneksi.php, kita simpan. Oke, udah seperti ini scriptnya. Nah, codingnya seperti ini. Kita coba jalankan ya. Localhost sekolah. Nah, sekolah koneksi. Nah, berarti kalau kosong gini, ya berarti secara tidak langsung ini udah terhubung ke database tersebut ya, database yang berada pada server localhost ini. Nah, contoh, kalau saya di sini ganti hostname-nya localhost 1. Di sini kan nggak ada localhost 1 hostname-nya. Pas dijalankan,
Nah, nanti akan muncul pesan error ini dan ada pesan server tidak terhubung. Nah, terus kalau database-nya contoh di sini sekolah 2, sedangkan di database yang ini tidak ada sekolah 2. Nanti pas munculnya kita coba jalankan lagi, database tidak ditemukan. Nah, kenapa kita harus pakai ORDAI ini ya? Nah, jadi seperti itu. Sekali lagi untuk mengkoneksikan, pastikan kita bikin dulu database-nya ya. Tadi kita udah bikin sekolah. Nah, untuk menggunakan perintahnya adalah MySQLi Connect ya, menggunakan fungsi yang di PHP itu MySQLi Connect. Nah, terus kalian ketikkan di sini ada tiga komponen yang dipenuhi di dalam MySQLi Connect, yaitu pertama hostname. Hostname-nya apa? Di sini dikenakan kita masih menggunakan localhost ya, berarti hostname-nya di sini localhost. Terus username-nya adalah root. Nah, default dari web server ketika udah diinstal pasti mempunyai username, yaitu username adalah root. Kalaupun mau diganti nanti ya, kalau di mata pelajaran database saja. Ya, terus berikutnya di sini ada password. Nah, dikarenakan web server saya tidak pakai password, berarti saya kosongkan saja. Ataupun kalau mau di password, berarti ininya nanti diisi ya. Kalau di password, cara mempasswordnya gimana caranya? Nanti kita akan bahas cara di akhir mata pelajaran PHP ini kita akan coba membahas cara keamanan nanti di pelajaran keamanan web. Nah, itu ya. Untuk memilih database menggunakan perintah mysqli select db. Nah, ada dua komponen ya, ada dua parameter yang harus kalian isi. Yang pertama, servernya yang mana ya. Nah, dikarenakan servernya kita menggunakan server yang ini, ya berarti yang ini disimpan di dalam variabel koneksi, berarti kita panggil variabel koneksinya. Terus parameter yang kedua yaitu pilih database yang akan kalian gunakan. Nah, tadi kalian udah dibikin database-nya ada nama database sekolah, berarti ketikkan sekolah. Nah, jadi seperti itu untuk koneksi menggunakan koneksi ke database MySQL menggunakan pemrograman PHP. Ya, jadi seperti itu untuk materi koneksi ini. Ya, dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.